Ini bukan penganiayaan, ini pembunuhan. Ya, itu semata-mata kecelakaan, kecuali Ya pemirsa, kasus demi kasus kekerasan yang dilakukan oknum polisi masih terus terjadi. Terbaru, oknum anggota Brimob Polda Maluku menganiaya remaja 14 tahun hingga tewas. Tak lama berselang, seorang anggota polisi di Sulawesi Selatan ditemukan meninggal di asrama akibat dianiaya senior. Kasus-kasus ini seolah menjadi noda hitam dalam institusi Polri yang katanya telah bereformasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah The Prime Show selengkapnya. Ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dalam konteks pemeliharaan ketertiban umum ya, ini seharusnya tidak mengerahkan Brimob. Diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dengan ancaman sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Kita doakan semoga para almarhum yang menjadi korban dari kejahatan para polisi itu mendapatkan ketenangan di alam sana, dan semoga para pelaku tidak diberikan hidup yang tenang, tidaknya sampai mereka mendapatkan balasan baik itu di dunia maupun di akhirat. Selasa malam, unjuk rasa mahasiswa di depan Mapolda Yogyakarta berlangsung ricuh. Kericuan pecah setelah ratusan mahasiswa menyerbu dan melempar pagar Mapolda. Pengunjuk rasa juga mendobrak pintu pagar dan merusak pelang nama Mapolda Yogyakarta. Masa mengecam sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan polisi di beberapa daerah, salah satunya di Tual, Maluku. Kita doakan juga bersama teman-teman yang ada di sini, kita doakan semoga para almarhum yang menjadi korban dari kejahatan para polisi itu mendapatkan ketenangan di alam sana, dan semoga para pelaku tidak diberikan hidup yang tenang, tidaknya sampai mereka mendapatkan balasan baik itu di dunia maupun di akhirat. Pasca unjuk rasa, situasi di Mapolda Yogyakarta berangsur kondusif. Meski kawat berduri dan kendaraan taktis masih berjaga, namun suasana Mapolda kembali normal. Sejumlah petugas terlihat membersihkan dan membenahi area lokasi demonstrasi yang sempat dirusak massa aksi. Sementara itu, kasus kekerasan berujung maut yang dilakukan oleh oknum Brimob telah diusut. Pelaku telah dipecat tidak dengan hormat dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual. Ancaman pidana maksimalnya 15 tahun, denda maksimalnya sekitar 3 miliar. Ini. Namun nanti itu proses ada di saat peradilan, saat persidangan. Jadi sekarang ini baru tahap penyerahan berkas dan penelitian kelengkapan formil dan material oleh kawan-kawan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tual. Polri menegaskan akan terus mengawal proses hukum kasus ini serta memastikan pelaku diproses secara profesional, transparan, dan seadil-adilnya. Polri juga memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Oknum Brimob Polda Maluku yang diduga menganiaya siswa hingga tewas, Bribda Masya Siahaya, akhirnya dipecat secara tidak hormat dari anggota Polri. Pemecatan dilakukan usai sidang kode etik selama lebih dari 12 jam.
Pada 19 Februari lalu, seorang pelajar Madrasah Sanawiyah berusia 14 tahun di Kota Tual menjadi korban kekerasan oleh oknum anggota Brimob Polda Maluku hingga tewas. Peristiwa terjadi saat korban dan kakaknya melintasi jalan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan sepeda motor. Lantaran kondisi jalan yang menurun, korban tak mampu mengatur lajur kendaraan dan dituduh ikut balap liar. Di saat yang bersamaan, oknum Brimob Bribda Masya Siahaya yang tengah melakukan pengamanan secara tiba-tiba melompat dan melayangkan pukulan ke arah korban menggunakan helm. Akibatnya korban tersungkur di jalan raya dan meregang nyawa. Tewasnya korban memicu kemarahan warga dan keluarga yang langsung mendatangi markas Brimob Tual meminta pelaku segera diadili. Atas perbuatannya, Bribda Masya Siahaya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pidana serta kode etik Polri. DPR RI menyebut kasus penganiayaan ini sangat meresahkan, apalagi dilakukan oleh oknum penegak hukum. Kuncinya ada di tangan Pak Kapolri. Pak Sigit, segera ambil alih ini. Semua polisi yang sedang bertugas atau memegang jabatan, tarik semua. Tarik semua, ada namanya Patsus. Ya. Taruh di situ, selidiki cepat sesuai dengan mekanismenya, lalu adili sesuai mekanismenya dan aturan mainnya. Peristiwa ini memantik Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo perintahkan untuk menangani kasus ini secara tegas dan transparan agar memberi rasa keadilan untuk keluarga korban. Saya kira saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kadif Propam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Sidang etik terhadap Bribda Masya Siahaya akhirnya digelar pada Senin 23 Februari lalu secara maraton selama 12 jam. Sidang yang digelar oleh Polda Maluku itu menetapkan sanksi pemecatan dengan tidak hormat atau PTDH dari keanggotaan Polri terhadap Bribda Masya Siahaya. Ya, sementara itu menurut pemerhati kepolisian dan Komisioner Kompolnas 2016-2014 Pungki Indarti, penempatan Brimob untuk mengamankan ketertiban masyarakat adalah salah prosedur. Pungki juga menyebut pimpinan yang memberikan penugasan harus diperiksa. Kita melihat dalam konteks pemeliharaan ketertiban umum ya, ini seharusnya tidak mengerahkan Brimob. Nah, kalau Brimob itu dikerahkan dalam kondisi eskalasi tinggi. Jadi katakan misalnya ada kerusuhan di kota tersebut, terus kemudian ada perang suku, ada kejadian-kejadian dengan eskalasi tinggi, itu baru menurunkan Brimob. Jadi kalau dalam konteks awal ini Brimob sudah diturunkan, itu fatal. Sehingga saya berharap pimpinan yang memerintahkan untuk menurunkan Brimob juga mesti harus diperiksa, harus bertanggung jawab itu ya. Brimob yang menganiaya siswa hingga tewas akhirnya dipecat. Apakah hukuman tersebut sudah tepat? Di satu sisi banyak pihak yang meminta pelaku tidak hanya dipecat, namun dihukum berat. Dan kita akan membahasnya bersama penasihat ahli Kapolri Hermawan Sulistyo dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Assalamualaikum. Oke, kita ke Mas Reza dulu. Mas Reza, kalau melihat penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Brimob ini ya, menurut Mas Reza seperti apa? Ini kalau kita lihat ini sebenarnya bukan tugas dari Brimob, tapi dia ada di situ dan secara tidak langsung menganiaya hingga korban tewas. Saya menyimak narasi yang berkembang dari Polda Maluku adalah penganiayaan. Saya masih berpikir apakah terlalu prematur untuk langsung mengunci yang bersangkutan dengan pasal penganiayaan. Sekarang kita bayangkan begini. Ada seorang oknum Brimob yang melayangkan, mengayunkan atau apapun istilahnya, helm itu ke bagian tubuh yang bisa berakibat fatal. Sampai kemudian yang bersangkutan alias korban ini oleng, jatuh, meninggal dunia membentur aspal. Kalau si oknum Brimob itu sejak awal sudah bisa membayangkan bahwa perilakunya akan berakibat sedemikian berbahaya, tidak menghentikan perbuatannya, bahkan justru menginginkan terjadinya peristiwa kematian itu, maka ini bukan penganiayaan. Mens reanya sudah memenuhi syarat sebagai mens rea level 2, yaitu yang bersangkutan berkehendak
bagi terjadinya suatu kondisi tertentu dalam konteks yang saya perbincangkan adalah kematian pada diri target. Ini bukan penganiayaan, ini pembunuhan. Karena itu menurut saya perlu dicek kembali apakah memang sebatas penganiayaan atau justru pembunuhan. Lebih-lebih kita tidak bicara tentang polisi reguler, kita bicara tentang polisi yang dilatih, yang dikondisikan untuk menjadi semacam paramiliter, polisi tempur. Logika membuat target meninggal dunia adalah menjadi suatu hal yang tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Ini ekstra atau tambahan argumentasi dari saya untuk mendorong pihak kepolisian untuk secermat mungkin merealisasikan keadilan sebagaimana dikatakan oleh Kapolri, tidak dengan buru-buru mengunci dengan pasal penganiayaan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk khawatir bahwa sejak dini dikunci dengan pasal penganiayaan dan mengesampingkan kemungkinan lain semisal pembunuhan, adakah ini merupakan indikasi bahwa Blue Curtain Code atau kode tirai biru tengah mewarnai pengungkapan kasus ini? Kalau dugaan saya bahwa ini merupakan bentuk curtain code atau cara untuk menutup-nutupi kesalahan sejawat, maka dibutuhkan investigasi yang melibatkan pihak eksternal. Prof Gigi, kalau kita lihat seperti apa yang disampaikan oleh Mas Reza tadi, ini bukan hanya penganiayaan, tapi masuk ke dalam pembunuhan. Seperti apa tanggapan Anda? Sepakat nggak menurut Anda? Ya, kita nggak tahu persis detailnya ya. Kenapa? Itu narasi yang umum yang berkembang adalah itu polisi itu mukul dengan brimobnya begini. Nah, kemungkinannya naik motor kenceng diberhentikan tambah dikencengin atau takut karena takut kalau melarikan diri atau apa, namanya juga anak-anak dipukul. Apakah mukul seperti itu punya niat untuk membunuh? Bagi saya enggak. Itu semata-mata kecelakaan, kecuali istilah penganiayaan dan pembunuhan itu misalnya ditangkap dulu, dianiaya, digebuki, diantem helm di bawah, itu baru penganiayaan dan pembunuhan. Tapi kalau mukul gitu terus jatuh ternyata meninggal, ya apakah dalam waktu 1-2 detik orang punya niat untuk membunuh gitu? Tidak. Tetapi mari kita cek detailnya. Persoalannya adalah publik mau cepat gitu loh. Hasilnya cepat, di sidang cepat. Tapi kerja forensik itu, forensik fisik ya, itu butuh 3-4 hari. Berarti menurut Anda ini tergesa-gesa dalam menentukan tersangka dan segala macam, ini tergesa-gesa? Tidak. Kalau tergesa-gesa, kalau tidak tergesa-gesa, kalah menghadapi opini publik. Baik, tapi kalau kita lihat Kapolri juga sudah memberikan perhatian begitu ya dengan kasus ini dan meminta bahwa pelaku dihukum seberat-beratnya. Anda setuju dengan itu? Tapi jangan dijawab dulu, Prof, karena kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di The Prime Show.